Kira-kira kalau kita sekarang itu kan kenal ya, memang ada itu dari sumbangan. Sumbangan dulu. Kalau bicara sumbangan, kira-kira Bandar itu mengeluarkan dana itu cuma 25 miliar atau triliunan? Triliunan, Bu. Dia membeli partai triliunan atau cuma 25 miliar? Nah, artinya kan sebetulnya nggak dicatat. Dicatat enggak? Nah, cuma kalau tidak dicatat, apa akibatnya, Erang? Akibatnya dia akan membeli, akan konsesinya adalah kebijakan pada saat sudah menjadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu. Assalamualaikum. Enggak. Kembali lagi bersama saya Mulai dari awal. channel pemilu ini, dan video sebelumnya sudah membahas mengenai isu hutang piutang Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017. Masih sehubungan dengan topik itu, bahwa ada mengenai political party finance. Nah, dan untuk membahas isu tersebut sudah hadir bersama kita pakar politik yang jangan pernah diragukan lagi, Ibu Husnul Maria PhD. Bu Husnul, bagaimana tanggapannya mengenai political party finance di Indonesia khususnya? Terima kasih. Ini namanya Erang, gitu. Mahasiswa ilmu politik kayak gitu ya. Nah, ini penting sekali. Sebetulnya itu ada aturan main. Namanya regulasi di dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu itu ada regulasi, dan ini mulai dari tahun 2004. Pertama kali ya ada peraturan SKKPU yang mewajibkan partai politik itu ada pelaporan keuangannya. Ada dua model, satu pelaporan keuangan untuk biaya rutin organisasi, yang kedua pelaporan keuangan untuk kampanye pemilu. Nah, dari mana sebetulnya sumber-sumber keuangan dari partai itu? Ada dari tentu saja hibah, sumbangan. Sumbangan yang wajib dicatat itu kalau sudah di atas 5 juta. Jadi kalau di bawah 5 juta dulu zaman 2004 begitu. Sekarang sumbangan individu itu 5 miliar. Sumbangan perusahaan itu 25 miliar. Nah, kalau Erang menganalisa atau informasi mempelajari referensi, kira-kira kalau kita sekarang itu kan kenal ya, memang ada itu dari sumbangan. Sumbangan dulu. Kalau bicara sumbangan, kira-kira Bandar itu mengeluarkan dana itu cuma 25 miliar atau triliunan? Triliunan, Bu. Dia membeli partai triliunan atau cuma 25 miliar? Nah, artinya kan sebetulnya nggak dicatat. Dicatat enggak? Nah, cuma kalau tidak dicatat, apa akibatnya, Erang? Akibatnya dia akan membeli, akan konsesinya adalah kebijakan pada saat sudah menjadi ini. Yang berikutnya Nabi sumbangan dari mana? Sumbangan dari peserta anggota. Jadi kayak anggota partai, misalnya Anda jadi keanggotaan partai, kemudian iuran. Kira-kira ada nggak iuran partai berjalan kayak gitu? Dulu zamannya masih Gus Dur ya, itu pernah saya menjadi di TV lah biasa yang kayak gitu, terus dengan ada Gus Dur. Gus Dur selalu mengatakan gampang karena anggota warga NU itu sekitar 30 jutaan dulu kayak gitu. Kalau sekarang kan banyak. Dan kalau kemudian satu orang bayar 1.000, kira-kira berapa dana yang bisa dikumpul oleh NU atau yang kemudian misalnya PKB kalau kayak gitu ya, dalam konteks itu, karena PKB berada di dalam organisasi NU itu tadi. Nah, berapa itu kalau 1.000 kali 30 juta kayak gitu kan. Nah, pada saat yang sama pertanyaan saya dulu kepada Gus terus siapa yang mengumpulkan 1.000 sampai 30 juta orang? Jadi artinya dana iuran partai, anggota partai itu nggak ada. Pada dasarnya nggak ada. Nah, yang ada apa? Dana iuran dari anggota partai yang sudah jadi anggota DPR. DPR, DPRD, provinsi, kabupaten, kota, nah itu pasti akan jadi. Sisanya dana anggaran dari mana? Ya dari bandar-bandar itu sebetulnya. Jadi ini persoalan-persoalan yang dihadapi oleh partai politik yang tidak boleh punya perusahaan, tapi dia harus punya kantor di provinsi 100%, di kabupaten kota 75%, di kecamatan 50%. Terus siapa yang membiayai itu? Di situ letaknya yang dalam video sebelumnya Dr. Mulyadi bicara tentang ternyata pelaksanaan pemilu
bagi peserta pemilunya mahal, nanti bagi penyelenggara pemilunya KPU, Bawaslu, DKPP, MK mahal juga. Jadi kira-kira seperti itu, Erang. Ya. Nah, bagaimana caranya memotong itu? Banyak sih sebetulnya dalam konteks itu. Seperti nanti kuliah di partai politik dan pemilu, kita bisa lebih banyak mempelajari bagaimana political party finance. Kalau di Barat, di di Australia misalnya, ya tetap iuran anggota itu selalu ada. Kemudian mereka juga melakukan yang namanya fundraising. Jadi fundraisingnya apa? Politisi bikin seperti dinner dengan politisi itu. Saya pernah ikut itu karena saya penelitian di Sydney itu ya. Saya ikut dinner di parlemen dengan anggota parlemen A, kayak gitu kan. Itu harga makanannya $100. Saya harus bayar $100 karena saya butuh untuk penelitian, jadi ya saya bayar. Lah itu fundraising yang dilakukan oleh para anggota. Tapi ya kriwil-kriwil kayak gitu, kecil-kecil kayak gitu. Yang besar ya tentu saja dari orang terkaya, dari media yang kayak gitu. Cuma biasanya orang kaya di sana ngasihnya semua partai dikasih, ya, dibagi kayak gitu. Cuma dia lagi pro kepada siapa ya dibagi lebih banyak dan sebagainya kayak gitu. Tapi yang penting partai politik ini punya pelaporan, dicatat dan dilaporkan ya ke KPU. Cuma persoalannya laporannya benar atau tidak, yang kayak gitu kan. Nah terus yang tidak dicatat adalah bagaimana uang itu kalau dari peserta. Misalnya Anies dan Sandi kan ini pasangan kan. Nah, itu nggak ada aturannya itu. Jadi utang misalnya saya mengeluarkan sampai 50 miliar atau 1 triliun, nggak ada aturan. Padahal kalau sumbangan harusnya ada aturan. Tapi kan saya bukan nyumbang, saya kan yang akan maju sehingga. Nah, jadi intinya ada satu, regulasi diperhatikan. Yang kedua, ini pasal menurut saya pasal bodong. Artinya ada pasalnya menyumbang 5 miliar atau 25 miliar, tapi pada dasarnya dipraktekkan seperti apa enggak jelas. Saya pikir itu. Terima kasih Ibu. Saya kira cukup lengkap tadi penjelasannya, dan itu menggambarkan realita pemilu di Indonesia, dan memang masih banyak PR. Jadi ya mudah-mudahan ada perbaikan, dan demikian, sekian. Jangan lupa untuk menonton lagi di channel ini, dan sampai jumpa.